Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Shadaqallahu adzim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur, alhamdulillah, pada malam hari ini saya tidak disangka-sangka, diduga-duga, dan merasa terhormat diajak untuk mengisi kajian. Dan insya Allah kajian kita adalah kitab tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Ini yang dipopulerkan, yang dikarang oleh almarhum Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Dan beliau ini sebetulnya termasuk ulama kontemporer. Dan kalau saya tidak khilaf 1 tahun lalu atau sekitar 2 tahun lalu baru wafat di Jordan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surah yang kita baca ini adalah surah Nuh, di mana surah Nuh ini surah yang ke-71 di dalam Al-Quran dan juz yang ke-29. Bagaimana kita ketahui Al-Quran itu ada 30 juz, 1114 surah. Ayatnya berapa Pak? Berapa? 6.236 ayat. Sebagian ulama berpendapat begitu. Surah Nuh ini adalah surah yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Mari langsung kita baca, karena waktunya ini saya dengar tidak lama-lama, maka kita baca dan kita coba tafsirkan secara singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, membahasakan dirinya kami itu sudah biasa mungkin, dan saya tidak akan bahas terlalu banyak ayat Al-Quran membahasakan dirinya Allah itu dengan kami. Tujuannya bukan karena banyak, Allah itu esa. Tujuannya bisa jadi mu'azzam nafsah, memuliakan dirinya sendiri. Bisa juga ada memang keterkaitan dengan yang lain. Di sini Allah mengutus, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutus Nuh. Arsalna, Rasul, mengutus. Inilah bedanya Nabi dan Rasul. Rasul ini utusan. Arsalna Nuhan,
Makanya dalam 25 nabi, rasul pertama, rasul awal itu adalah Nuh. Ya. Kemana diutus Nabi Nuh ini? Ila qaumihi, kepada kaumnya. Inilah bedanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad itu dia bukan untuk kaumnya saja, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Wah, ini. Kalau Nabi Muhammad itu lil alam. Alam itu bukan saja Makkah, Madinah, tapi juga Jambi, bahkan Telaga Biru. Bukan saja manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Ini hebatnya Rasulullah itu. Makanya tumbuh-tumbuhan merasa Rasulullah itu rahmatan. Hewan juga merasa Rasulullah rahmatan. Hewan bisa dimuliakan, dihargai dengan Rasulullah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka Rasulullah etika menyembelih itu tajamkan sembelihnya. Itu rahmatan lil hayawan, rahmatan lil semut, rahmatan semua lil alamin. Itu Rasulullah. Tapi Nabi Nuh ila qaumihi, hanya kepada kaumnya saja. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Bahwa perintah Allah itu adalah Nabi Nuh, anzir qaumak. Anzir, nazir. Nazir itu lawan katanya bashir. Bashira wa nazira. Ini kalau anzir, nazir, beri peringatan. Kalau peringatan berarti dia punishment. Kalau dilanggar masuk neraka, itu peringatan. Kalau mubasyirin atau bashir, dia reward, hadiah. Kalau dilakukan berpahala masuk surga. Maka di sini Rasulullah SWT perintahkan Nabi Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Sebelum aku azab mereka. Jadi sebetulnya ada korelasi antara memberi peringatan dengan azab. Ya, ada korelasi, Pak. Makanya kalau ada orang memberi peringatan, ada ulama memberi peringatan, mengingatkan, itu harus diterima. Karena kalau tidak diterima, dia akan berakibat menjadi azab. Itu ya. Di sini kadang kita agak kurang cerdas memahami. Ada ulama memberikan peringatan, malah itu misalnya malah dicari kesalahan, di persekusi dan lain sebagainya. Tidak. Ulama itu tidak punya kepentingan karena dia memberi peringatan. Dan apabila tidak diindahkan ayyatiyahum azabun alim, maka akan ada nanti azab yang alim. Apa itu alim? Azab yang pedih. Kalau bahasa sekarang, alim, pedih, sakit. Alim dia balaghah, baligh, sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Kalau bahasa kita hari ini namanya sangat sakit. Kalau bahasa ibu-ibu tuh maksudnya itu sakitnya tuh di sini. Nah, kira-kira begitulah ya. Qala, maka Nabi Nuh pun melakukan apa yang diperintahkan Allah ini. Qala, maka Nabi Nuh katakan, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, ini bahasa Nabi Nuh ini. Bahasa Nabi Nuh itu bahasa kasih sayang. Sama dengan kita, wahai anakku, wahai kaumku, itu ya.
Dia menjadikan dia sebagian dari kaum itu. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Saya bagimu adalah memberi peringatan. Peringatan apa? Mubin artinya peringatan yang nyata, bukan kaleng-kaleng. Betul-betul saya datang memberi peringatan. Ya, lakum artinya spesial untuk kamu wahai kaumku. Ini yang dikatakan Nabi Nuh. Saya Inni lakum, saya spesial untuk kamu, Allah utus untuk memberi peringatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ani'budullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu, yang pertama, ani'budullah, sembahlah Allah. Gitu ya. Yang kedua, wattaquhu, takut kepada Allah. Karena ada orang yang sembah tidak takut. Bukan jamaah sini, jamaah yang lain. Tonggak tunggik sholat terus, tapi tidak takut-takut ya. Ya, artinya harus ada berbarengan sembah dan takut. Yang ketiga, perintah Nabi Nuh itu adalah wa'ati'un, artinya taatlah kepadaku. Itu taat kepada Nabi Nuh. Ya, jadi ada 3. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan. Yang pertama tadi adalah menyembah Allah, ya. Dalam tafsir ini dikatakan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya menyembah Allah? Menyembah Allah itu adalah artinya bahwa inna ba'athna Nuhan awwa rusulin arsalahu Allahu ila qaumihi, ya, anzir qaumak, ya. Jadi amarakum an ta'budallah wahdah. Menyembah Allah itu adalah kamu sembah Allah itu wahdah, la syarikalah, wa an tu'addu huquqah. Itu dia. Kamu sembah dan kamu tunaikan hak-hak Allah. Gitu. Wa tatamatsalu awamiruhu, dan kamu kerjakan perintahnya. Gitu ya. Wa tajtanibu ma yuqi'ukum fi azabihi, kamu jauhi larangannya yang berakibat fatal azabnya. Nah, ini terkadang kita menyembah Allah, tapi dalam satu sisi kita masih melakukan larangan Allah, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan. Apa efek positifnya bagi mereka yang melakukan 3 poin ini? Kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa. Jadi orang yang menyembah Allah itu, Allah akan ampuni dosa. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni dosa bagi orang yang menyembah Allah. Cuman masalahnya di sini Bapak-bapak, ada kalimat min. Kalau dalam bahasa Arab, min ini sebetulnya adalah ba'duz dzunub, sebagian dosa. Bukan semua dosa. Makanya tafsir beberapa kajian, maksud di sini adalah Allah mengampuni sebagian dosa. Maksudnya dosa kepada Allah, Allah ampuni. Tapi dosa kepada manusia, Allah tidak ampuni. Nggak bisa Allah mengampuni dosa manusia. Manusia kepada ini bahayanya. Makanya jamaah,
Jangan sampai banyak melakukan kesalahan kepada manusia. Karena apa? Manusia tidaklah semudah Allah mengampuni dosa. Dan dosa kepada manusia ini paling berbahaya, akan dibawa sampai ke hari kiamat. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada di sini min bermakna ba'dun, ya, artinya bahwa Allah mengampuni dosa manusia, tapi Allah tidak bisa mengampuni dosa manusia kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah bisa. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Yang kedua, apa yang didapatkan kalau dilakukan 3 hal tadi? Yang pertama tadi yang didapatkan keampunan. Yang kedua adalah yuakhirkum ila ajalin musamma, akan ditunda. Yuakhir, akhara yuakhir, ditunda, dibelakangkan. Ila ajalin musamma, kepada ajal yang telah ditentukan. Ajal itu batas. Ajal itu artinya batas. Kalau orang sudah tiba waktunya, ajal. Kalau nanti sudah selesai kajian ini, ajal. Ada batasnya. Jadi sebetulnya ini ceritanya jamaah, di dalam kajian tafsir yang lain, Allah memberikan kesempatan kepada umat Nabi Nuh, seharusnya 1000 tahun hidup, ya kan? Tetapi karena mereka ingkar, akhirnya dipercepat ajalnya, ya. Karena mereka ingkar, akhirnya dipercepat ajalnya. Qadallahu mathalan anna qauma Nuh in amanu ammarohum alfasanah. Kalau kaumnya Nabi Nuh itu dulu beriman kepada Nabi Nuh, maka akan dipanjangkan ajalnya 1000 tahun. Ya. Nabi Nuh ini agak lama ya. Berdakwah berapa lama, Pak? 950 tahun. Berapa yang pengikutnya? Tidak lebih dari 80 orang. Ya. Nah, 900 tahun. Nabi Nuh itu mulai berdakwah dalam satu riwayat 350 tahun umurnya. Kalau Nabi Muhammad itu mulai berdakwah 40 tahun. Tapi kalau Nabi Nuh berapa? 350 tahun. Kalau 350 ke 950 berapa? 600 tahun berdakwah, hanya 80 jamaah. Masya Allah. Ya. Nanti di ujung ini kita akan percepat. Jadi sehingga Allah mempercepat, ya, kematian mereka dengan ditenggelamkan dengan apa? Air banjir itu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu yang dikatakan tadi, sebetulnya kami mau memanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, tapi dipercepat, ya, karena mereka ingkar kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tadi ada 3. Yang pertama menyembah Allah, yang kedua takut kepada Allah, yang ketiga mentaati Nabi Nuh. Maka siapa yang melakukan ini, dia dapat 2 tadi, ya. Dapat keampunan dan ajalnya di apa namanya? Sebetulnya ketetapannya sebetulnya dia 1000 tahun, dipercepat malah, ya. Dipercepat. Qala, maka Nabi Nuh mengatakan,
Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Tuhanku, saya telah berdakwah itu kepada kaum saya itu lailan wa nahara. Apa itu artinya lailan? Malam dan siang. Kalau dalam Arab itu Pak, sukanya malam dulu baru siang. Maka kita saja yang siang malam. Sebetulnya malam siang. Ya. Karena lebih tinggi nilai malam dalam Islam dibandingkan siang. Makanya Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan itu malam. Sejarah-sejarah, fakta-fakta biasanya peristiwanya malam. Dan biasanya qumil lail, maka berdirilah malam. Qiyamul lail, malam, itu malam. Makanya di sini dikatakan lailan wa nahara, malam dan siang. Jadi waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Jadi malam dulu baru siang. Itu kalau dalam pandangan agama. Tapi kalau kita siang dulu baru malam. Mana lebih duluan, siang atau malam? Itu ya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Nuh ini sudah mulai mengadu dan kecewa. Masa 600 tahun berdakwah cuman jamaahnya 80 orang. Dalam satu riwayat 70, antara 70 80 ya. Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ini yang bahayanya. Tidak aku temui, falam yazidhum, tidak ada penambahan, tidak ada perkembangan yang signifikan dakwah saya itu, kata Nuh, illa firara, malah setiap saya berdakwah malah menjauh. Ini ya, ini cobaan Nabi Nuh ini. Setiap mendakwah biasanya dekat dengan orangnya, asal keluar dakwahnya menjauh dia. Itu ya. Asal keluar seruan-seruan yang baik, menjauh dia. Wa inni kullama da'autuhum, setiap aku mengajak mereka, da'a ya da'u, mengajak ya. Ini mengajak ini Pak, bukan mengejek. Karena beda-beda tipis sekarang ini. Ada orang mengejek aja dari awal sampai akhir. Padahal sebetulnya adalah mengajak. Wa inni kullama da'autuhum, setiap aku mengajak mereka, litaghfira lahum, agar dosa mereka diampuni oleh Allah, ja'alu asabi'ahum, maka mereka jadikan asabi'. Asabi' itu Pak, itu jari-jari ya. Itu banyak itu jari-jarinya. Ja'alu asabi'ahum, diletakkan jari-jarinya fi azanihim, di telinganya. Kalau adalah penceramah macam itu, pas kita nak ceramah ditutupnya di telinganya, itu parahnya ya. Dan di sini dikatakan asabi', jari-jarinya, berarti bisa jadi diginikan, bisa jadi diginikan. Ya, atau diginikan. Yang jelas bukan pakai satu, tapi pakai jari-jari. Ini berandalannya umat Nabi Nuh. Makanya kalau kita hari ini, dakwah kita ini belum diterima, tapi dia masih dengar, enggak, ya apa, ya ayo kita sholat, ya, masih senyum dia, kita ajak, walaupun dia tidak datang, itu sudah masih kita syukur itu Pak. Daripada dia tutup telinga kita kayak Nabi Nuh ini. Ya. Selanjutnya, bukan cukup hanya menutup telinga dengan jari, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bahkan
dia tutup mukanya. Asal Nabi Nuh ngomong, tidak mau dia melihat. Malas dia nengok tampang batang hidung Nabi Nuh. Nauzubillah. Anda pernah Bapak ketemu yang seperti itu? Belum pernah. Saya belum pernah berdakwah dibikin orang seperti itu. Tapi Nabi Nuh ya sudah pernah dihadapi orang-orang yang seperti itu. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ya. Summa inni da'autukum jihara. Lagi-lagi Nabi Nuh berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, aku mengajak mereka itu jihara. Ya. Apa itu jihar? Awalnya terang-terangan. Tetapi summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Sudah ku coba semua. Mau terang-terangan depan majlis, depan orang ramai. Ayo teman-teman, ayo bangsaku, ayo kaumku, mari. Enggak juga. Diam-diam pun Nabi Nuh ajak juga ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, ketok pintu. Bapak-bapak, teman, tetangga, kaumku, anakku, istriku. Kan anaknya termasuk ya orang yang durhaka, Pak. Siapa namanya? Kan'an. Ya. Nah, jadi inni da'autukum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh katakan, kamu ini langkah kedua. Tadi perintahnya 3, Pak. Yang pertama sembah Allah. Apa tadi? Takut kepada Allah. Dan yang ketiga, taatlah kepadaku, kata Nabi Nuh. Karena semua tutup telinga, tutup muka, maka keluarlah ungkapan terakhir. Apa ungkapannya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Kamu semua, kaumku, istaghfir, minta ampunlah kepada Allah. Ya, istaghfir, minta ampunlah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada poin yang harus kita ambil dulu. Ternyata istighfar ini sangat penting. Saya membaca kitab ini, ya. Ternyata di sini Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan betapa istighfar ini bukan hanya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Itu ya. Orang yang beristighfar adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala doa kita. Tapi sesungguhnya apa yang efeknya untuk dunia kita, orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan begini. Orang yang beristighfar kepada Allah, ya, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari langit hujan yang bisa menyuburkan. Berarti efek istighfar itu bukan hanya untuk akhirat, untuk dosa akan diampuni Allah, tapi ternyata istighfar itu juga berpengaruh kepada kehidupan. Jadi kalau ada masalah kehidupan kita, bahkan ekonomi, sebetulnya resepnya adalah istighfar. Ya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Ya, yang pertama, orang yang beristighfar itu Allah turunkan hujan dari langit untuk menyuburkan tanah. Karena zaman itu
pada zaman Nabi Nuh berdakwah ini ada musim kemarau. Maka Nabi Nuh minta beristighfar semua biar turun hujan. Yang kedua kata Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banin, aku akan mudahkan kamu untuk mendapatkan harta, kekayaan. Kalau susah-susah rezeki, banyak-banyak istighfar. Apalagi ini untuk ibu-ibu ini. Ini spesial untuk ibu-ibu ini. Karena saya dengar ada kajian ibu-ibu juga. Apa untuk ibu-ibu? Wa banin, dan Allah memudahkan bagi ibu-ibu itu banin. Apa itu banin? Keturunan, anak. Jadi kalau yang tidak punya rezeki anak, banyak-banyak istighfar. Ini bukan saya yang bilang, Allah yang jelaskan. Orang yang beristighfar, apa dia tadi? Yang pertama, Allah turunkan hujan rahmat. Yang kedua, Allah mudahkan rezeki. Yang ketiga, wabanin, dan Allah mudahkan keturunan. Bisa jadi mudah di sini yang tidak punya keturunan Allah mudahkan. Bisa juga Allah mudahkan proses persalinan. Gitu ya. Apalagi yang keempat, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan menyuburkan kebun-kebun dan Allah akan memberikan anhara, sungai-sungai. Artinya istighfar ini efeknya bukan hanya untuk akhirat kita, ternyata istighfar ini juga sangat berdampak positif untuk dunia kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu makanya setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Kenapa kita baca istighfar 3 kali? Habis sholat loh Pak. Mana ada potensi dosa dalam sholat? Habis sholat saja kita baca istighfar 3 kali. Saya nggak bisa bayangkan kalau habis kerja kantor, ibu bapak baca istighfarnya berapa kali. Habis sholat saja 3 kali baca istighfar. Apalagi habis tawaf di Jamtos mungkin. Seharusnya pas masuk ke kendaraan itu istighfarnya pasti lebih dari 3 kali. Habis sholat saja istighfarnya. Mana ada potensi dosa dalam sholat. Tapi langsung istighfar kita. Apa artinya? Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh manusia itu Bani Adam. Nabi katakan Bani Adam bukan manusia, sorry. Kullu Bani Adam, seluruh keturunan Adam. Kenapa Nabi katakan Bani Adam, bukan kullun nas, seluruh manusia? Bukan begitu bahasanya. Kenapa Pak? Karena Nabi Adam juga kena. Iya kan? Karena Nabi Adam juga kena khotob, kena kesalahan, kena dosa, memakan buah khuldi. Masya Allah. Tapi Al-Quran mengatakan itu bukan Nabi Adam yang salah, tapi setan yang terlalu menggelincirkan. Fa'azallahumas syaitan. Nah, jadi setan ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kesimpulan kita pada hari ini adalah ternyata semuanya berdosa dan kita harus beristighfar. Istighfar bukan hanya mengampunkan dosa, ternyata istighfar juga memberikan dampak positif untuk dunia kita. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.